Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dimana saya tema ciptaan baru ya. Nah, bagaimana supaya ciptaan baru ini terwujud bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi gaya hidup kita dari hari ke hari. Tadi ada sentuhan ya, waktu yang terakhir disampaikan oleh Lampu Sedaban. Saya merasakan sentuhan itu. Firman-Mu mengubah sikap hati. Luar biasa. Karena kita bisa berubah bukan karena kekuatan kemampuan kita. Itu semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dan hari ini saya bacakan dengan dua ayat dulu. Ya, tapi sebelumnya saya berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan, mana hamba-Mu sebentar menyampaikan firman-Mu, biarlah urapi kami semua, terlebih yang menyampaikannya pada saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu ayat dulu, katakan jadi siapa yang ada dalam Kristus ini berbicara tentang tanpa batas. Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus. Nah, pengertian ini sangat penting karena ada orang beranggapan dalam Kristus ini kalau sudah dalam satu komunitas, apakah gereja atau persekutuan, ketika dalam komunitas dia menganggap sudah ada dalam Kristus. Nah, tapi kita belajar apa ciri-cirinya orang dalam Kristus itu. Sehingga benar-benar ciptaan baru ini nyata di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak sekedar orang yang biasa-biasa, tapi benar-benar wujud Kristus itu ada dalam hidupnya. Jadi firman-Mu yang mengubah sikap hati. Selanjutnya ayatnya, Kolose 3 ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Jadi saudaraku, orang yang sudah masuk dalam ciptaan baru, dia harus punya kemampuan. Tentu kita tahu bahwa kemampuan itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan melalui peran Roh Kudus. Itu 5 hal yang harus dimatikan. Kenapa perlu dimatikan? Tanpa ini dimatikan, dia akan mengalami masalah secara pribadi dalam hidupnya. Karena ini hidup. Dan ini kalau nggak dimatikan, ini akan menjadi sesuatu yang sulit bagi dia. Dia tidak bisa menampilkan bagaimana hidup yang baru itu. Jadi konsentrasi kepada 5 hal, yaitu dimatikan, put off. Jadi ketika dimatikan ini, baru dia masuk kepada fase berikutnya. Jadi ada orang bertahun-tahun tidak punya kemampuan karena nggak diajar, nggak diberitahu. Nah, hari ini Tuhan beritahu 5 hal penyebab manusia tidak masuk kepada kehidupan baru. Karena 5 hal pertama itu harus dimatikan. Matikanlah dalam dirimu. Siapa yang matikan? Yaitu manusia kita secara rohani. Kita sudah ciptaan baru dan kita yakin bahwa Tuhan sudah mengurapi kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan, power and authority untuk mematikan 5 hal ini. Jadi kalau 5 hal ini dimatikan, kita memperoleh kemenangan. Kita bisa menampilkan kehidupan yang baru yang Tuhan mau. Jadi 5 hal ini penting sekali kita konsentrasi supaya jangan hidup. Nah, yang kedua di sini Kolose pasal 3 ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, dan kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi tadi 5 hal yang dimatikan, sekarang 5 hal yang harus dibuang. Nah, ini buang, tidak boleh simpan. Nah, jadi ketika 5 hal ini dibuang, dia semakin meningkat kehidupan rohaninya. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi saksi. Nah, ada yang marahnya lama, padahal dia sudah menjadi pengajar, marah kepada seseorang, ya kan? Nah, ini celaka juga. Jadi kita harus buang namanya marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Nah, kita buang, nggak bisa ini disimpan. Dalam kehidupan manusia, 5 hal yang tadi pertama dimatikan, 5 hal yang harus dibuang. Ketika dibuang ini, kita akan meningkat lagi serohani. Kenapa? Hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi. Kenapa? Tidak ada ruang bagi iblis untuk mendakwa kita. Tidak ada tempat bagi iblis untuk bercokol. Karena 5 hal yang kita buang. Jadi ada tolak ukurnya seseorang dikatakan hidup dalam manusia baru. 5 hal harus matikan, 5 hal harus dibuang. Dan itu menjadi konsentrasi. Jadi kita bisa memeriksa pada diri kita, hal apa yang belum dibuang. Apakah masih ada kegeraman? Apakah masih ada marah yang terus-menerus sampai bulan-bulan? Apakah masih ada kejahatan? Kejahatan ini dalam arti kata sesuatu yang memang dalam dirinya ada satu kehidupan yang jahat. Nah, itu dibuang. Fitnah dan kata-kata kotor. Jadi ini kata kejahatan ini satu tempat di mana iblis bercokol. Maka dibuang. Tidak bisa ada area sedikit pun yang gelap. Karena 5 hal yang dibuang ini menjadi tempat iblis kalau belum dibuang. Jadi harus dibuang. Nah, jadi ketika dibuang, maka kita meningkat lagi. Jadi tahap demi tahap kita menjadi berkat, menjadi saksi. Kenapa? Karena tadi kita izinkan firman Tuhan berkuasa dalam diri kita. Nah, ada orang bilang begini, oh dia kuasai firman. Nah, kalau seseorang menguasai firman, itu bisa menjadi sombong. Kenapa? Karena dia mengetahui semua firman. Dia tahu, udah kuapalnya itu, udah tahunya aku itu. Tapi yang benar adalah firman yang menguasai. Kita izinkan firman yang bekerja. Kita izinkan firman yang betul-betul menerangi hati kita. Area mana yang harus dibuang. Yang terakhir di sini yang harus dipakaikan. Jadi dimatikan, dibuang, dan dipakaikan. 5 hal juga. Ayat 12 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah 1 belas kasihan, 2 kemurahan, 3 kerendahan hati, 4 kelembutan dan kesabaran. Dan 5 hal yang harus dipakaikan. Jadi orang bisa melihat bahwa benar-benar kita sudah mengalami yang namanya kehidupan baru. Tidak sekedar mengetahui, tapi mengalami. Mengalami artinya kita sudah betul-betul menerapkan nilai-nilai. Bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, makanya harapan ke depan kita semakin maju dalam Tuhan. Kita tidak mau sesuatu yang menghambat untuk kita menerapkan nilai-nilai ini. Jadi 5 yang harus dimatikan, 5 hal yang harus dibuang, dan 5 hal yang harus dipakaikan. Ketika kita memeriksa diri kita, Tuhan bagian mana yang belum beres. Ada yang harus dibuang, harus buang Tuhan. Jadi Roh Kudus itu dengan peka menjelaskan, dengan lembut menjelaskan bagian-bagian dalam diri kita. Ketika kita matikan, ketika kita buang, ketika pakaikan, waduh luar biasa. Hidup kita menjadi berkat di mana-mana, tidak akan menjadi sandungan. Tapi orang tertarik mendengar kita untuk berkata-kata. Kenapa orang tertarik? Karena apa yang kita sampaikan itu bukan berdasarkan pengetahuan.
Tapi apa yang kita sampaikan, karena itu yang kita praktekkan dalam hidup. Itu namanya gaya hidup. Jadi kita menerapkan gaya hidup, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Berbeda dengan gaya hidup duniawi ini. Duniawi ini ya prinsipnya tentu kita tahu, membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu duniawi. Kadang-kadang keserakahan masih muncul. Pikirannya pikiran duniawi. Nah, tapi Tuhan mau, walaupun kita hidup dalam dunia di mana sekarang kita hidup, yang serba kadang-kadang kita bisa susah pengaruh-pengaruh ini, tapi kita punya prinsip, saya tidak izinkan 5 hal yang harus matikan, saya matikan, 5 hal harus buang, saya buang. Yang harus pakai, saya pakai. Jadi prinsip matikan, buang, dan pakai ini adalah gaya hidup orang percaya. Sehingga ke depan benar-benar apapun dia katakan itu bukan berdasarkan pengetahuannya, tapi pengalaman hidupnya, bagaimana mengalami secara pribadi, ya, bagaimana Kristus bekerja tinggal dalam dirinya dan diizinkan firman Tuhan berkuasa melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menghidupkan setiap firman itu sehingga hidup dan berkuasa, sehingga mampu menerapkan nilai-nilai. Inilah firman Tuhan hari ini, kiranya kita menerapkan nilai-nilai itu dalam ciptaan baru. Ciptaan baru ini bukan berbicara tentang lahiriah yang bisa dilihat, tapi mulai dari kehidupan batiniah kita. Orang betul-betul merasakan kita menerapkan nilai ini. Sehingga dimanapun kita berada, perkataan dan tindakan kita selaras, sesuai. Jadi kita tidak hanya mengucapkan, tapi ada integritas nyata. Karena perkataan dan ucapan itu sesuai dengan tindakan kita, membuat kita hidup berdampak, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Kami rindu menerapkan nilai-nilai ini, sehingga kami tidak hanya tahu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan, semua itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah firman kami. Sehingga kami izinkan sepenuhnya firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan sekarang dan untuk akan datang, benar-benar hidup kami berguna dan bernilai di dalam pelayanan Tuhan. Sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukan karena kami, tapi ada nilai-nilai orang lihat bagaimana kami menerapkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, silakan kepada Bu Tiar, mungkin 1-2 orang bersaksi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Berbakti buat firman Tuhan yang memberkati pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Silakan. Waktunya 4 menit ya, 1 orang. Ya, saya duluan. Bapak Ibu, terima kasih buat firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita semua pagi hari ini. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan yang mengingatkan, menegur ya saya dan kita semua supaya kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Kita membuang segala hal-hal yang tidak disukai Tuhan dan juga membuang segala apa yang menjadi kebencian bagi Tuhan supaya kita tetap kudus. Karena saya juga mengingat bagaimana juga 5 sabda Tuhan atau perintah Tuhan melalui Rasul Paulus kepada Timotius yang berkata demikian, jadilah teladan dalam hal orang ketika bagi orang percaya itu dia teladan dalam perkataan katanya, perkataan, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi juga ada 5 firman Tuhan juga yang saya imani bahwa apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita semua supaya kita menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian atau kekudusan. Jadi tetap kita jaga hidup kita supaya
kita bersih di hadapan Tuhan sampai kepada di mana kita berjalan selama hidup ini. Jadi terima kasih atas firman-Nya, terima kasih kepada Tuhan yang kita boleh menikmati hadirat-Nya pada pagi hari ini. Demikian dari saya, Bu Tiar. Terima kasih kepada pendeta Pak Pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, baik, terima kasih ya kesaksiannya Pak. Ada satu orang lagi, silakan Bapak Ibu langsung buka mic-nya. Ada yang mau bersaksi? Ya, saya mau saya mau bersaksi. Saya mau bersaksi, mau minta dukung doa juga. Saya 2 hari ini agak ngedrop Bapak Ibu. Jadi mungkin memang minggu-minggu kemarin kami banyak kegiatan sosial dari gereja dan juga ada beberapa yang ke Malangan. Nah, terus kemarin hari Jumat Sabtu rumah anak juga kebanjiran. Jadi kita bantu-bantu di sana. Akhirnya mungkin terlalu lelah, kecapean, jadi saya kemarin ngedrop ya. Nah, jadi sampai ya gitu, mungkin jadi masuk angin, kurang darah, semua lah campur aduk. Nah, tapi ya bersyukur kalau tadi malam kemarin itu kayaknya nggak bisa bangun gitu. Tapi pagi-pagi tadi Tuhan bangunkan juga akhirnya jam 4 kurang seperempat. Tuhan bangunkan saya udah agak ini tapi ya oleh karena Roh Kudus ya dibantu biar bisa bangun pagi hari ini. Jadi semua itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan lebih senang dia lihat kita duduk di hadiratnya daripada kita bermalas-malasan di tempat tidur. Saya bersyukur untuk itu dan terima kasih buat Bapak Ibu, mungkin masih butuh dukungan doa juga. Jadi tapi udah jauh lebih pulih dibandingkan kemarin. Kalau kemarin itu sempat memang hampir nggak bisa bangun ya. Nah, tapi dia bersyukur hari ini Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi kami dukung dalam doa nanti. Juga tadi saya lihat ada chat Ibu Roni Sihombing ya. Lagi demam katanya dan sakit gusi ya Bu Roni ya. Nanti Bapak Ibu dibantu di dalam doa-doanya ya. Kita ini kelompok yang saling mengasihi dan kelompok yang mendukung ya. Kita bawa teman-teman kita, saudara kita yang butuh topangan doa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Surbakti. Silakan dibawa ke dalam breakout room. Ya, terima kasih.